Miss Riji. Hari ini kita mau buat apa? Hari ini saya punya resep baru lagi, yaitu membuat banana cake. Bagaimana sih membuat banana cake? Nah, banana cake yang akan kita buat ini sangat sederhana, ya. Sederhana, simple, dan tidak menggunakan es krim ataupun mixer. Bagaimana sih cara membuatnya? Yuk, kita langsung saja. Nah, dari mana sih ide untuk membuat banana cake? Nah, idenya itu adalah bermula ketika saya sudah merasa bosan untuk mengkonsumsi pisang secara langsung, ya. Saya banyak ya, kira-kira ini mulai membiasakan hidup sehat dengan banyak mengkonsumsi sayur dan buah. Nah, buah ini kan sekarang di musim ini di tempat saya, ya, kota saya saat ini sedang banyak musim buah, ya, bervariasi. Nah, salah satunya yang seperti kita ketahui, hampir mungkin tidak mengenal musim, ya, kalau yang namanya pisang. Nah, pisang di sini, ya, di sini pisangnya sudah saya potong-potong dan sudah saya kupas. Nah, pisangnya juga ini sudah sengaja saya buat atau saya simpan sampai dia benar-benar masak. Kenapa sih dibuat sampai benar-benar masak? Alasannya adalah ketika pisangnya sudah benar-benar masak, rasa dan aromanya itu akan lebih tercium, ya, dan akan lebih nikmat ketika kita membuat cake seperti itu, ya. Nah, jadi idenya itu bermula dari ini saya bosan makan pisang seperti itu aja, ya, terus-menerus mau membuat sesuatu. Nah, akhirnya idenya adalah bagaimana kalau kita membuat cake, ya. Sebenarnya saya mau membuat sesuatu yang lebih sederhana, semacam pancake, ya. Jadi pancake pisang itu akan lebih sederhana dibandingkan yang akan kita praktekkan hari ini. Namun untuk yang sekarang tidak masalah, ya, kita mencoba dulu membuat banana cake. Nah, selanjutnya kalau misalnya nanti saya kembali lagi, ya, berlebih pisangnya dan sudah mulai bosan ataupun mungkin ingin membuat sesuatu yang bervariasi lagi, saya akan buatkan videonya bagaimana membuat pancake dari pisangnya atau berbahan dasar pisang. Tapi sekarang kita fokus dulu, kita akan membuat banana cake. Apa saja bahan-bahan yang kita butuhkan? Mari kita lihat, ya. Baik, bahannya apa saja? Nah, saya tunjukkan, ya, terlebih dahulu. Yang pertama di sini bahannya adalah 100 gram gula pasir, ya. Di sini gula pasir saya menggunakan 100 gram. Lalu di sini untuk saja bahan utamanya, ya, adalah pisangnya sebanyak 250, ya. 250 gram. Lalu di sini ada 2 butir telur, jadi saya menggunakan 2 butir telur, ya. 2 butir telur. Baik, selanjutnya di sini ada 200 gram tepung terigu sedang, protein sedang, ya. Nah, ini yang saya gunakan, ya, sudah ditimbang, ya. Ini 200 gram. Baik teman-teman, selanjutnya adalah yang kita gunakan di sini, yaitu ada saya informasikan terlebih dahulu semua yang ada di sini, ya, ukurannya adalah setengah sendok teh, ya, setengah sendok teh kecuali garam. Untuk garamnya di sini hanya sejumput saja, ya. Kalau makanan yang manis-manis itu kita tambahkan garam, itu akan terasa gurihnya, ya, seperti jadi kita gunakan garam sejumput saja. Lalu selanjutnya, ya, yang tadi saya bilang setengah sendok teh apa saja sih? Ada vanili, ya, di sini ada vanili bubuk, ada baking soda, ada baking powder. Nah, ada juga kayu manis atau cinnamon, ya. Bagi yang kurang menyukai cinnamon, ya, boleh untuk di skip. Tapi kenapa sih saya menggunakan cinnamon atau kayu manis? Alasannya adalah aromanya dan tekstur rasanya itu bukan tekstur yang lama. Alasannya saya menggunakan cinnamon di sini adalah selain aromanya, ya, yang khas, juga dia bisa memberikan rasa yang berbeda, ya. Ada rasa kunyit yang berbeda yang kita rasa seperti rasa makanan-makanan yang wow gitu, ya, kurang lebih teman-teman, ya. Kan teman-teman pastinya tahu bahwa kebanyakan cake yang dibuat di luar negeri itu kebanyakan menggunakan cinnamon atau kayu manis, ya. Dan kayu manis itu juga bagus, tentu saja, ya, terutama untuk perempuan. Jadi boleh, ya, digunakan. Kita menggunakan ini. Lalu yang selanjutnya adalah kita juga menggunakan di sini boleh margarin, boleh mentega, ya. Boleh margarin, boleh mentega. Di sini saya menggunakan 130, ya, 130 margarin. Boleh dimix, boleh pilih salah satu, silakan, ya. Kalau di sini saya menggunakan margarin sebanyak 130. Baik. Nah, selanjutnya di sini saya akan menyiapkan bahannya sedikit saja, ya, teman-teman, ya, tentu saja tidak terlalu banyak dan sepertinya semuanya ada di rumah kalian tentunya, ya. Nah, apa saja sih yang saya siapkan? Yang saya siapkan selanjutnya ini adalah untuk toppingnya, ya. Jadi untuk toppingnya itu di sini yang pertama ada yang namanya kacang walnut, ya. Nah, ada kacang walnut di sini. Kacang walnut ini masih mentah yang di sini, ya, kacang walnut. Lalu di sini untuk toppingnya juga saya menambahkan ada di sini cukup, ya, ada cukup, dan ada potongan-potongan pisangnya, ya, supaya nanti cake-nya betul-betul terlihat, ya. Ini banana cake gitu, ya. Nah, ini untuk toppingnya. Oke, baik teman-teman. Nah, mungkin, ya, yang tadi untuk toppingnya saya hanya akan menggunakan choco chip dan pisangnya, irisan pisangnya. Dan untuk walnutnya mungkin saya akan mencampurkannya saja, ya. Saya seperti dulu pikiran saya tidak mau hanya untuk topping, tapi saya ingin mencampurkan di banana cake-nya. Kita coba, ya, bagaimana kira-kira. Agak sedikit melenceng dari resep awal atau dari ide awal, tapi ya tidak apa-apa, ya. Mari kita coba untuk menggunakan kacang walnut ini, tapi kita campurkan di dalam cake-nya, ya. Ini masih mentah, ya, teman-teman, ya. Oke, baik teman-teman, di sini juga bisa dilihat saya menyiapkan ada madu, ya. Madu untuk apa, ya? Nah, ini, ya, boleh madu apa saja, bebas, ya.
Madu ini saya siapkan memang khusus untuk nanti saat saya mau memanggang kacang walnut ini. Yang tadi saya sampaikan kepada teman-teman bahwa kacang walnut ini masih mentah, sehingga saya akan memanggang ya. Mungkin ada yang menyangrai ya, disangrai gitu ya, disangrai. Tapi saya di sini saya mau memanggang ya. Di sini saya hanya mau untuk memanggang walnut ini. Kita membutuhkan kacangnya, tentu saja. Yang selanjutnya adalah madunya serta sejumput garam. Ya, sejumput garam. Nanti saya akan mulai terlebih dahulu dengan menyangrai. Saya akan mulai terlebih dahulu dengan memanggang ya kacangnya. Nanti sebentar akan saya tunjukkan bagaimana tahapannya. Lalu setelah itu saya akan mencairkan margarinnya. Ya, setelah margarin dicair, saya akan diamkan terlebih dahulu ya. Karena nanti saat kita mau mencampurkan dengan adonan, diusahakan margarin yang sudah dilelehkan atau yang sudah dicairkan tidak dalam kondisi panas ya. Khawatirnya karena tadi kita akan menambahkan telur juga ya di sini ya, kita akan menambahkan telur. Takutnya nanti kalau kita mencampurkan dalam kondisi panas, telurnya akan masak nanti ya. Nah, seperti itu teman-teman. Baik. Mari kita langsung saja. Baik, ini ya teman-teman ya bahan-bahannya. Tadi teman-teman mohon maaf saya terlupakan dengan yang namanya susu. Ini dia ya. Saya lupa. Di sini saya akan menambahkan susu sebanyak 100 ml ya. Susu cair. Jadi saya ulangi lagi ya teman-teman ya. Yang pertama di sini ada tepung terigu sebanyak 200 gram ya. Lalu yang selanjutnya ada 2 butir telur. Di sini ada setengah sendok teh vanili, ada setengah sendok teh kayu manis bubuk. Boleh di skip jika yang tidak atau yang kurang suka. Setengah sendok teh baking soda, setengah sendok teh baking powder. Lalu di sini kita menggunakan susu cair sebanyak 100 ml ya. Ada 250 gram pisang yang sudah matang ya. Lalu selanjutnya juga di sini ada menggunakan margarin ataupun mentega. Di sini saya menggunakan margarin sebanyak 130 gram. Ya. Lalu di sini ada gula pasir sebanyak 100 gram. Nah, lalu untuk toppingnya di sini saya memilih kacang walnut, ya sekitar segini. Saya sesuai selera ya teman-teman. Lalu di sini ada choco chip. Di sini untuk dua ini dan pisangnya ini adalah ini untuk toppingnya. Tadi sudah saya katakan bahwa choco chipnya walnutnya tidak jadi saya gunakan untuk topping, tapi saya akan campurkan di dalam adonannya juga ya. Nah, ini bahan-bahannya dan ada madu. Ya, ada madu. Madunya bebas mau madu apa saja. Sekarang kita akan mempersiapkan untuk membuat atau memanggang walnutnya terlebih dahulu, karena walnut yang di sini adalah walnut yang masih mentah. Seperti itu teman-teman. Mari kita olah. Baik teman-teman, kita masukkan dulu ya walnut yang mentah. Nah, walnut mentahnya seperti ini. Lalu di sini ya saya akan buat seperti ini karena nanti dia akan menjadi campurannya ya di dalam cake-nya, sehingga dia akan kecil-kecil saja ya, jadi akan saya hancurkan ya, jadi tidak dalam kondisi utuh, tapi nanti akan lebih saya haluskan lagi ketika nanti sudah setelah dipanggang ya. Jadi untuk saat ini seperti ini dulu ya. Nah, baik, setelah seperti ini selanjutnya adalah saya akan mencampurkan ya. Sambil kita mempersiapkan ini ya teman-teman ya, kita sudah memanaskan oven terlebih dahulu ya dengan suhu 180 derajat. Jadi seperti itu ya teman-teman. Selain kita sementara mempersiapkan ini, memanaskan ovennya, kita juga sudah menyiapkan tempat seperti ini ya, mudah, dimana di sini akan dipakai untuk meletakkan walnutnya ya. Saya menggunakan yang kecil saja ya, ini ukuran kecil saja untuk dipanggang. Ini saya menambahkan yang namanya kertas kertas roti ya. Saya menggunakan kertas roti di sini supaya nanti mudah untuk mengeluarkan walnutnya. Apalagi karena kita akan menggunakan madu juga ya teman-teman ya. Baik, sekarang kita mulai. Kita campurkan ya. Kita masukkan dulu madunya. Madunya ini kita menggunakan sekitar 3 sendok ya, 3 sendok makan. 1 2 3 ya, 3 sendok kita gunakan. Setelah itu baru kita nanti masukkan juga garamnya. Kita masukkan garamnya sejumput saja ya teman-teman ya. Biasanya garam yang jatuh seperti ini ya. Nah, yang seperti ini saya tunjukkan. Nah, yang ini ya, yang jatuh seperti ini akan saya ambil ya. Lalu saya lemparkan ke belakang. Bismillah. Ya, seperti itu ya teman-teman. Kita mulai lagi. Nah, kita campurkan seperti ini ya. Nah, teman-teman, selain menggunakan madu dan garam sedikit, teman-teman juga bisa misalnya bagi yang mungkin mau mengkonsumsi kacang walnutnya ini bukan untuk cake ya, atau untuk ditambahkan ke bahan makanan tertentu, namun untuk cemilan saja, maka boleh ya, terutama untuk yang para wanita boleh dan sangat baik jika menambahkan juga kayu manis bubuk dan vanila secukupnya saja. Misalnya ya, bagi yang mau dikonsumsi tanpa dicampurkan ke atau sebagai bahan tambahan di cake ataupun produk-produk bahan makanannya ya. Kita tuangkan di sini setelah kita campurkan.
supaya nanti sebentar saat kita memanggang dia akan terpanggang secara merata setiap sisinya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, sisanya jangan kita buang ya, gunakan semuanya. Sebenarnya kalau untuk sebagai bahan ya, tambahan untuk di cake ataupun di ya masakan-masakan lainnya, itu sebenarnya tanpa kita menggunakan madu pun juga sebenarnya tidak masalah ya. Tapi semuanya sih kembali sesuai selera masing-masing ya. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita tinggal langsung memanggangnya saja, dan saya akan memasukkannya sebentar ya. Karena baru sedikit lagi baru bisa untuk dimasukkan karena masih belum selesai pemanasan ovennya ya. Jadi tadi ovennya itu dipanaskan dengan suhu 180 derajat selama 10 menit. Setelah itu walnut dimasukkan dan kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, ini walnutnya ya, yang siap untuk dimasukkan atau dipanggang. Ovennya belum betul selesai ya. Sambil menunggu itu juga mari kita lanjut untuk mempersiapkan bahannya. Oke, sudah selesai ya. Nanti selanjutnya kita masukkan ya. Ini kita masukkan nanti ya, kita masukkan selama kita panggang selama 10 sampai 20 menit ya. Nanti bisa sambil dibalik-balik seperti itu. Saya tunjukkan dulu ya pakai kamera belakang. Nah, ini kita masukkan ya. Kita gunakan api bawah saja. Nah, saya di sini akan menggunakan api bawah saja ya teman-teman ya. Gunakan api bawah. Lalu di sini saya akan buat 10 menit. Lalu nanti kalau sudah 10 menit saya akan cek ya. Kalau sudah 10 menit saya akan cek. Lalu kalau misalnya belum merata saya akan bolak-balik lagi dulu, lalu tambah 10 menit lagi. Jadi 10 sampai dengan 20 menit. Baik, selanjutnya ya kita akan mencairkan margarinnya. Mencairkan margarinnya. Jadi margarinnya sebenarnya bagusnya itu adalah kalau kita cairkan dia ya, menggunakan wadah ya. Jadi tidak langsung mengenai api seperti ini. Tapi tidak masalah karena cake yang mau kita buat ini tingkat kesulitannya tidak begitu sulit dibandingkan kalau kita membuat seperti marmer cake. Nah, itu berbeda. Sehingga kalau marmer cake itu kita harus betul-betul mempersiapkan bahannya itu sesuai dengan cara yang baik dan benarnya gitu ya. Nah, tapi kalau ini cake ya, ini mirip cake jadul atau bubuk sederhana ya. Ya seperti itu. Jadi tidak masalah. Maksudnya tidak terlalu mempengaruhi ya. Tidak begitu mempengaruhi nanti di keberhasilan dari membuat cake-nya ini ya. Banana cake-nya. Jadi tidak apa-apa. Tapi kalau teman-teman yang tetap idealis ya, boleh kalau misalnya mau membuatnya itu menggunakan wadah dulu, jadi kayak di steam gitu, atau seperti kayak kita mencairkan coklat, boleh ya. Saya ada punya, tapi ini sepertinya lebih cepat saja menurut saya untuk saya ya. Nah, nanti saya akan matikan apinya, walaupun belum semuanya meleleh ya, tapi saya akan tetap menghaluskan seperti ini, dia tetap diaduk dulu ya sampai betul-betul semuanya meleleh ya. Jadi saya tidak menggunakan api dimana sampai semuanya betul-betul meleleh. Namun nanti kalau dia sudah panas ya seperti tadi, nah walaupun belum meleleh semua tidak apa-apa teman-teman ya, tetap saja diaduk-aduk terus dan nanti lama-lama dia akan meleleh semuanya. Nah, seperti ini ya, sudah meleleh. Nah, kalau sudah meleleh seperti ini, jangan teman-teman letakkan di tempat yang tadi teman-teman letakkan untuk panaskan atau mencairkannya, tapi diletakkan di tempat yang tidak panas sehingga suhunya itu ya dia tidak terus memanaskan. Nah, seperti itu ya, jadi tidak terus memanaskan margarinnya atau menteganya yang sudah dilelehkan atau sudah dicairkan ya. Oke. Baik, selanjutnya apa yang perlu dilakukan adalah menghaluskan pisang ya. Kita akan menghaluskan pisangnya. Jadi pisangnya itu akan berminyak-minyak dihaluskan benar-benar halus ya. Nah, dihaluskan seperti ini ya teman-teman ya, sampai benar-benar halus. Penyet-penyet. Selanjutnya yang kita lakukan ya, setelah dihalus seperti ini, nah sudah betul-betul halus ya teman-teman ya. Nah, setelah halus seperti ini, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita menambahkan gula pasir ya. Kita tambahkan gula pasir. Tambahkan gula pasir, lalu kita campurkan kembali. Baik, sambil kita mencampur ternyata sudah matang.
dulu. Agak panas saya ya, takutnya panas sambil memegang ini, jadi agak. Nah, seperti ini tampilannya ya. Udah panas ya. Nah, ini saya angkat dulu ya teman-temannya. Nah, ini dia ya. Ini akan saya balik dulu ya, tapi saya tidak bisa sambil memegang, jadi saya letakkan dulu nanti kameranya ya. Oke. Ini akan saya coba balik ya. Dan coba saya balik. Nah, seperti ini ya. Nah, saya coba balik seperti ini supaya betul-betul merata. Nah, ini kan kalau kita pakai kertas roti dia tidak akan lengket ya. Seperti ini. Nah, sudah kita balik, kita akan lanjut memasukkannya lagi. Kita buat 10 menit lagi sehingga totalnya nanti 20 menit ya. Kita masukkan. Oke, 10 menit lagi kita lanjutkan yang tadi sedang kita kerjakan. Kita campurkan ya sampai betul-betul halus dan tercampur rata ya. Setelah pasirnya ini nah, setelah tercampur rata seperti ini ya. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita tambahkan telurnya ya. Sudah ya, di sini sudah ditambahkan telurnya. Ini ya telurnya yang tadi kita campurkan. Kita campurkan sampai betul-betul rata ya, rata semuanya. Selanjutnya adalah yang kita masukkan tepungnya ya. Kita menggunakan sedikit ya, supaya dia tidak menempel ya. Masukkan. Campurkan ya hingga campur rata semuanya. Kita campurkan rata saja sampai semua campur rata. Kita sambil nengok baknya tidak terdengar dalam masukkan. Kita campurkan sampai betul-betul tercampur rata. Nah, seperti ini. Nah, setelah semuanya tercampur rata seperti ini ya, walaupun masih ada yang datang seputih-putih tidak apa-apa karena kita masih mau menambahkan vanili, kayu manis ya, baking soda, baking powder. Nah, ini ya. Kita gunakan talingan ya, dan sejumput garam ya. Masukkan seperti ini. Sudah selesai ya, jadi seperti yang bulir-bulir ini tidak akan ikut masuk ya, jadi maka kita butuh sarinya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, dan kita campurkan semuanya. Sekali lagi, bagi yang kurang begitu menyukai cinnamon atau kayu manis ya, boleh untuk di-explode saja atau tidak menggunakan. Boleh tidak menambah rasa-rasa yang lain gitu ya, boleh tentu saja boleh. Nah, misalnya tadi saya tidak punya walnut kan agak sedikit sulit ya teman-teman ya, dicari di sini ya. Nah, kalau sulit tidak menemukan walnut maka bisa menggunakan yang lain, contohnya seperti kismis ya, boleh juga menggunakan kismis, itu juga akan cocok dengan pisang ya. Jadi cari bahan yang bisa dikolaborasikan atau ditambahkan. Sementara saya sedang menjelaskan di sini sudah
10 menit ya, sudah berbunyi juga itu walnutnya ya. Jadi cari pokoknya bahannya yang bisa dikolaborasikan dengan pisang ya. Jadi jangan yang tidak cocok ya, nanti malah rasanya aneh. Kalau kismis cocok ya, boleh digunakan. Nah seperti ini ya, kalau dia sudah seperti ini kita tambahkan untuk susunya ya, susu cair serta yang tadi margarinnya ya. Nah sambil kita menunggu ini dulu, kita cek dulu walnutnya ya. Nah ini ya, walnutnya sudah ya. Cek. Oke. Nah walnutnya sudah. Nah kalau sudah seperti ini kita biarkan dulu dingin ya. Jadi jangan langsung dicampurkan di adonan ya teman-teman ya. Biarkan dingin terlebih dahulu. Setelah itu baru kita campurkan di adonannya ya. Baik, kita simpan dulu di sini ya. Karena granitnya di sini akan membantu untuk mendinginkan atau cepat mendinginkan ya. Oke. Nah selanjutnya yang perlu kita tambahkan adalah susu cairnya ya. Kita tambahkan susu cairnya. Kita tambahkan susunya ya, sebanyak 100. Lalu kita campurkan perlahan ya. Jadi teman-teman di rumah ya, kalau misalnya ada anak ya, atau saudara, kalau siapa saja yang tidak bahkan remaja ya, yang tidak begitu menyukai konsumsi gula ya, atau bosan ya, itu makan gula ini terus. Nah boleh ya dibuat jadi cake ya, atau sesuatu yang ringan-ringan ya, atau sesuatu yang berbeda sehingga tetap mencukupi ya kebutuhannya dan gulanya atau seratnya ya. Nah selain itu juga sebenarnya ini bisa misalnya dibawa oleh anak ke sekolah untuk misalnya sarapan, karena seperti yang kita tahu bersama bahwa anak-anak dan remaja itu dimana masa pertumbuhan, sehingga mereka tentu saja membutuhkan kebutuhan gizi yang lebih banyak ya. Jadi semakin tinggi aktivitas mereka, semakin tinggi juga kebutuhan mereka akan zat gizi ya, membantu mereka nanti lebih produktif ke depannya. Oleh karena itu ibu-ibu ya harus, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, nah harus lebih lebih kreatif ya, lebih kreatif sehingga anak-anak itu kira-kira tidak bisa memaksakan sekarang kita tidak bisa memaksakan seperti zamannya kita dulu gitu ya, saat ya makanan itu ya makan buat yang makan juga gitu istilahnya ya. Atau kita tahu bahwa tinggal dimakan nanti kita akan itu sudah berbeda ya generasinya, tentu saja pendekatannya juga akan berbeda ya. Selanjutnya itu adalah kita tambahkan yang tadi sudah kita lihat ya, margarinnya ya, margarinnya yang tadi sudah kita lihat. Nah kita tambahkan, dia sudah kondisinya sudah tidak panas ya teman-teman ya, jadi jangan tambahkan, jangan sekali-sekali menambahkan saat dia masih panas ya. Kalau dia masih panas biarnya nanti campuran telur ya yang ada di dalam sini nanti akan masak ya. Saya pernah seperti itu teman-teman ya, pertama kalinya waktu saya SMP seperti ini ya. Waktu saya SMP saya langsung mencampurkan saja saat saya membuat itu puding, jadi asal masak lah sudah telurnya ya. Kalau pastilah ada ya 1-2 begitu yang pernah seperti itu. Nah sama lah ya, tidak apa-apa, itu pengalaman. Kalau tidak salah kita tidak tahu mana yang salah dan yang mana yang paling benarnya, seperti itu ya. Seperti ini, jadi intinya jangan takut untuk salah teman-teman ya, jangan takut salah, jangan takut untuk gagal ya, jangan pernah takut. Ketika kita ingin mencoba sesuatu, cobalah. Apapun hasilnya itu anggaplah itu sebagai bonus ataupun pembelajaran untuk kita bersama ya. Jadi jangan nanti menyesali semuanya di akhir belakangnya. Jangan, ingat hidup itu hanya sekali, lalu kehidupan itu terus berjalan ya. Apapun yang terjadi pada kita, sekalipun misalnya kita jatuh nih, kehidupan akan terus berjalan. Jatuhnya ini kita pakai istilahnya jatuh yang jatuh biasa saja, jatuh tersandung ya. Kita jatuh tersandung kan orang-orang tetap bisa jalan ya, mereka tetap jalan lewat kita, tetap hari tetap berlalu. Kalau kita cuma duduk saja di tempat itu terjatuh ya. Jadi ibaratnya, jadi apapun yang terjadi pada kita ya, jangan pernah menyerah sebelum mencoba ya. Saya ini ketika melakukan sesuatu itu beberapa kali gagal, tidak menyerah, ulang terus dan ulang ya, sampai berhasil, sampai kita menemukan jalan yang tepat. Baik, nah kalau sudah seperti ini ya, kita tambahkan kacang walnutnya ya, kacang walnutnya yang sudah kita hancurkan ya, seperti ini. Boleh dihancurkan dengan cara apa saja ya, boleh blender, boleh manual, monggo silahkan ya. Ini sekarang akan dicampurkan, kita akan masukkan. Nah seperti ini. Ingat ya teman-teman ya, ketika menggunakan tangan, menggunakan walaupun bukan tangan juga alat-alat memasak, usahakan semuanya sudah dibersihkan terlebih dahulu ya, untuk memastikan makanan akan terhindar atau meminimalisir ya, meminimalisir kontaminasi ya. Nah sudah kita campurkan seperti ini ya. Oke, adonan kita sudah jadi ya, sudah jadi. Sekarang kita tinggal tuang adonan kita ya. Sudah tercampur seperti ini ya. Kita taburkan ya kucingnya, kalau yang suka kucing, nah kalau yang tidak bisa yang menggunakan yang lain ya, seperti
menggunakan kismis ya, ataupun keju juga cocok ya. Keju juga cocok, bisa kita gunakan sebagai toppingnya. Sudah seperti ini. Nah, setelah sudah seperti ini, maka selanjutnya adalah sudah ya. Selanjutnya kita masukkan ke dalam oven yang sudah kita panaskan. Nah, ini ya yang sudah ya. Nah, semoga kita berhasil ya. Kita masukkan sekarang ke dalam ovennya. Oke, mari kita masukkan. Ini ya, kita masukkan. Nah, kita akan menggunakan saya akan menggunakan di sini yang atas bawah ya. Atas bawah selama 180 sampai 185. Di sini saya pilih 185 selama 15 menit. Mari kita menunggu. Halo, sudah jadi ya, sudah jadi buat kita. Sebentar saya ambil dulu. Ini sudah jadi ya. Mantap. Saya tunjukkan nanti dari kamera belakangnya biar terlihat jelas. Nah, ini dia teman-teman, sudah jadi ya. Banana cake kita sudah jadi ya. Jadi cake pisangnya ya sengaja memang ini diletakkan seperti ini pisangnya supaya betul-betul tahu oh ini adalah banana cake ya. Gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, teksturnya ya bagian atas ya. Teksturnya bagian atas ini dia keras ya. Kayak apa? Garing, riuk, bukan juga ya, kayak apa ya? Ya seperti itu, saya lupa istilahnya. Yang jelas dia seperti ini ya teksturnya. Tapi dalamnya itu moist ya atau lembut. Jadi dia tidak seperti ini tekstur dalamnya ya. Nah, nanti ya ini masih panas ya. Ini masih panas, nanti sebentar baru akan saya potong ya. Kalau dia sudah dingin dulu baru saya potong, lalu saya akan tunjukkan tampilan bagian dalamnya ya. Nah, banana cake ini juga sebenarnya bisa dikukus, tapi kalau kita kukus teksturnya bagian luarnya tidak akan seperti ini ya. Tekstur luarnya itu akan berbeda, tidak akan seperti ini ya, kayak crunchy cream akan keras gitu ya, tapi nanti di dalamnya itu soft. Nah, kalau kita kukus nanti dia lebih ke soft semua ya. Nah, harapannya sih dia luarnya seperti ini ya. Tidak kedengaran ya, semoga kedengaran ya, karena dia itu agak teksturnya seperti itulah ya, dan itu memang sudah targetnya, makanya kita menggunakan oven. Nah, nanti dalamnya harapannya dia soft atau moist gitu, tapi nanti sebentar kita baru bisa lihat ketika sudah dingin dulu ya teman-teman ya, baru dikeluarkan dan kita potong gitu. Selamat mencoba semuanya. Oke, baik ya, sekarang kita mau mengangkat ya dulu. Nah, memindahkan. Nah, kalau kita menggunakan kertas jadi lebih gampang kan untuk dipindahkan atau untuk dikeluarkan seperti itu ya. Oke, sekarang kita pindahkan ya, jadi lebih mudah ya. Menggunakan kertas. Nah, ini tampilannya kurang cantik karena ternyata saya ini berlipat-lipat ya. Nah, yang kurang smooth ini karena ini dilipatkan ke solinya ya. Itu tidak masalah. Sudah lumayan. Kita coba potong dan kita coba lihat apakah dalamnya sesuai dengan harapan kita ya, moist atau lembut atau tidak teksturnya. Nah, oke, baik. Oke, baiklah, kita mulai ya, kita lihat teksturnya. Mantap. Sesuai dengan harapannya. Masih panas. Ini dia. Kelihatan dari videonya masih foto. Bagus ya. Kelihatan kan ya teman-teman ya? Panas. Ya. Coba. Panas nih. Ini. Coba. Enak banget. Rasa cinnamon terasa tapi tidak berlebihan. Pisangnya terasa utama dan aromanya sangat harum sekali. Puas sekali. Enak banget sumpah teman-teman. Dicoba ya, wajib dicoba juga. Sangat sederhana loh. Saat mencoba.